bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman semua, pada kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar e-business. Nah, pada kali ini Lisa akan pertama kali membahas tentang yang namanya 5 konsep dasar bisnis, yaitu yang pertama tentang awal perkembangan e-business, yang kedua tujuan e-business dan pendukung e-business, yang ketiga perbedaan antara e-business dan e-commerce. Tentu teman-teman pasti pernah dengar dong yang namanya e-commerce. Nah, jadi ternyata ada nih perbedaan dari e-business dan e-commerce. Yang keempat, di sini akan membahas tentang yang namanya dimensi e-business dan ruang lingkup e-business. Dan yang terakhir yang kelima yaitu tentang evolusi e-business, yaitu perubahan apa saja yang terjadi pada masa kemasanya. Nah, yang pertama, Lisa akan membahas tentang yang namanya awal perkembangan e-business. Nah, awal perkembangan e-business itu dimulai pada tahun 1970 yang dimana dikenal dengan electronic fund transfer yang berguna untuk mentransfer sebuah kegiatan ataupun transaksi dari internet. Nah, yang kedua bisa mentransfer data, juga bisa yang namanya mentransfer dalam bentuk gambar, audio maupun video. Jadi dia sudah semakin maju. Nah, yang terakhir keempat yaitu pada tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, di mana e-business ini sudah berkembang ke berbagai negara, salah satunya seperti Amerika, kemudian lainnya seperti Eropa, Asia. Nah, jadi pembisnis ataupun perusahaan sudah menggunakan yang namanya pemasaran melalui internet, yaitu produk-produknya dipasarkan melalui internet ataupun teknologi tadi. Nah, dan kemudian setelah adanya awal perkembangan, ada pula nih yang dinamakan dengan komponen dan konsep teknologi informasi, yang dimana teknologi informasi ini berguna untuk pertama mengumpulkan data. Nah, yang kedua yaitu memproses data tadi, dan yang terakhir yaitu mengirimkan yang namanya data-data yang telah dikumpulkan. Nah, setelah adanya teknologi informasi, maka ada yang disebut dengan peran teknologi informasi. Nah, yang ketiga itu ada disebut dengan arsitektur peran informasi. Nah, kesini Lisa akan membahas tentang langsung mengenai pengertian dari e-business tersebut. Nah, di sini Lisa mengambil satu pengertian menurut tokoh yaitu Romani ataupun Steinberg, yang dimana mengatakan bahwasanya e-business mengacu pada semua kegiatan yang menggunakan teknologi, baik itu teknologi komunikasi ataupun informasi, yang dimana berguna untuk membantu pembisnis lebih mudah dalam menyebarkan ataupun memberikan informasi tentang produk-produk yang telah mereka ciptakan tadi. Nah, jadi di sini gunanya semakin majunya teknologi, maka semakin bisa yang namanya membantu pembisnis tersebut dalam pemasaran. Nah, yang dimana kegiatannya juga lebih simpel dan namanya memangkas ataupun mengurangi hanya pengeluaran dana dari perusahaan atau pembisnis tersebut. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari mengenai pembahasan e-business. E-business memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari e-business? Nah, di sini saya akan kasih tahu. E-business tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar dan jangkauan konsumen, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, membangun keunggulan kompetitif atau competitive advantage, menjalin hubungan lebih baik dengan mitra bisnis lainnya. Itu adalah tujuan dari e-business. Selanjutnya ada pula manfaat e-business, yaitu manfaat e-business bagi perusahaan yaitu efisiensi biaya, produktivitas meningkat, akses pasar global, brand
menciptakan lapangan kerja baru, mendorong digitalisasi ekonomi, mempercepat pertumbuhan UMKM digital. Selain itu, ada pula perbedaan e-bisnis dan juga e-commerce. Apa sih itu? E-commerce dapat dikatakan satu potongan kecil dari e-bisnis yang berfokus pada terlaksananya jual beli secara online. Sistem e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu. Begitu, sedangkan e-bisnis memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan saja, tetapi mencakup juga kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Selain itu, teknologi jaringan WWW atau WWW e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lainnya seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Tetapi, e-bisnis juga memiliki kekurangan loh, yaitu 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 2. Risiko keamanan dan privasi data. 3. Kepercayaan konsumen yang masih rendah. Kurangnya sentuhan personal atau personal touch. 5. Biaya awal implementasi yang cukup tinggi. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia atau SDM, dan juga persaingan global yang sangat ketat. Nah, dimensi dan ruang lingkup e-bisnis ada yang namanya who, what, who, where, why. What itu? Konsep e-bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga memberikan kesempatan perusahaan lainnya untuk meningkatkan perusahaan dalam meningkatkan level pendapatannya atau revenue generation secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi e-bisnis juga dilakukan oleh perusahaan dapat menghasilkan transformasi hubungan dan biaya yang berbeda-beda. Nah, itu. Terima kasih. Videonya